Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Latifah Rajabiah, Bunga Hidayati Yusuf, Qurrata A'yun, Muhammad Yusuf Rizki, dan Robi Weskorni. Kami akan memaparkan uji makanan. Yang pertama, uji karbohidrat. Kami sudah menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, tahu, lalu ada tempe dan pisang, lalu putih telur, roti, dan larutan tepung kanji, serta obat tetes betadine. Berikut adalah laporan hasil pengamatan kami. Yang pertama, larutan tepung kanji awal warnanya berwarna putih. Kita kasih 3 tetes, lalu berubah menjadi berwarna kecoklatan. Yang kedua, pisang yang tadinya berwarna kuning, ketika ditambahi 6 tetes iodin menjadi berwarna kecoklatan. Tahu yang berwarna putih kami tambahkan 5 tetes menjadi sedikit agak pucat. Yang keempat, tempe warnanya tetap sama ketika kami meneteskan 5 tetes iodin. Yang kelima, putih telur. Putih telur pun ketika kita kasih 5 tetes warnanya tetap sama. Begitupun yang terakhir dengan roti. Ketika kita kasih 3 tetes iodin warnanya sudah berubah menjadi kecoklatan. Dengan demikian dapat kita bahas bahwa tempe dengan jumlah awal tetesan 3 dan ditambah lagi 2 tetesan menjadi 5 tetesan. Pada awal tetesan ketiga tidak ada perubahan warna sesuai dengan bahan ukur tepung beras. Lalu diberikan lagi 2 tetesan dan masih tidak berubah warna. Yang kedua, tahu awalnya 3 tetes lalu kami tambah 3 tetes lagi menjadi 6 tetes. Pada awal tetesan ketiga tidak ada perubahan warna sesuai dengan bahan ukur tepung beras. Lalu diberikan lagi 2 tetesan dan masih tidak ada perubahan warna. Yang ketiga, telur. Awal tetes kita kasih 3 lalu ditambahkan lagi 3 tetes menjadi 6 tetes. Pada awal tetesan ketiga tidak ada perubahan warna sesuai dengan bahan ukur tepung. Lalu diberikan lagi 3 tetes dan masih tidak ada perubahan warna. Pisang pada awal tetesan ketiga sudah ada perubahan warna tetapi belum mendekati warna pada larutan tepung beras. Kemudian diberikan lagi 3 tetesan betadine dan hasilnya menunjukkan perubahan warna yang lebih pekat. Yang terakhir, roti. Pada awal tetesan ke-1 roti masih menunjukkan reaksi perubahan warna yang sangat pekat. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa bahan uji coba tahu, tempe, dan telur tidak mengalami perubahan warna sama sekali meskipun sudah diberikan 5-6 tetes betadine. Artinya tempe, tahu, dan telur tidak mengandung karbohidrat. Untuk pisang mengalami perubahan di tetesan ketiga pertama dan lebih pekat di tetesan ketiga dan kedua, sehingga pisang mengandung karbohidrat. Dan untuk roti mengalami perubahan warna hanya dengan 1 tetesan betadine, artinya roti mengandung lebih banyak karbohidrat. Berikut adalah lampiran yang kami cantumkan sebelum ditetes dan sesudah ditetes dari hasil laporan pengamatan pada uji makanan karbohidrat. Yang kedua adalah uji protein. Alat dan bahan yang digunakan adalah piring plastik 1 buah, pipet 2 buah, lampu atau lilin, telur rebus yang diambil bagian putihnya saja, sendok 1 buah, tahu yang diiris kecil, tempe diiris kecil, 1 buah pisang, HCl atau cuka, dan rambut 2 helai. Berikut adalah alat dan bahan. Proses atau cara pembuatan uji protein. 1. Siapkan 4 cup gelas plastik. 2. Siapkan sampel pada masing-masing cup. Cup A untuk sampel pisang, cup B untuk sampel telur, cup C untuk sampel tempe, dan cup D untuk sampel tahu. Siapkan juga larutan HCl, masukkan air sebanyak 25 ml ke
ke dalam cup A, B, C, dan D. Lalu teteskan HCl ke dalam cup tersebut. Hitung berapa tetes larutan cup A, B, C, dan D yang diteteskan pada 1 mili HCl untuk mendapatkan pengendapan sebagai indikator adanya protein. Dari hasil uji tetes pada keempat jenis makanan terdapat berikut. 1. Putih telur setelah ditetesi 5 tetesan HCl, pada tetesan kelima terlihat ada endapan telur yang muncul ke atas pada cup yang berisi telur rebus. Yang kedua, tempe. Dengan diberi 5 tetes, maka reaksinya endapan tempe muncul ke atas pada tetesan kelima. Yang ketiga, tahu. Pada tetesan kelima, terlihat ada endapan tahu yang muncul ke atas pada cup yang berisi tahu. Yang keempat, pisang. Tidak terjadi endapan pada pisang yang ditetesi oleh HCl walaupun sudah ditetesi sebanyak 5 kali. Berikut adalah cup-cup yang sudah kami tetesi dengan larutan HCl. Ini adalah pembahasan yang telah kami lakukan pada uji protein. Setelah kami melakukan praktikum dari hasil pengamatan bahwa bahan makanan yang berbau seperti bau bulu ayam yang terbakar diantaranya putih telur, tempe, dan tahu. Sedangkan bahan makanan yang tidak berbau seperti bulu ayam yang terbakar yaitu pisang. Berdasarkan hasil pengamatan di atas bahwa bahan makanan yang berbau seperti bau bulu ayam yang terbakar menunjukkan bahan makanan tersebut mengandung protein, sedangkan bahan makanan yang tidak berbau seperti bulu ayam tidak mengandung protein. Adapun makanan yang ditetesi HCl yang mengalami pengendapan diantaranya putih telur, tempe, dan tahu, sedangkan bahan makanan yang tidak mengalami pengendapan yaitu pisang. Dengan demikian dapat kita simpulkan pada uji protein yang pertama, yang berbau seperti bulu ayam berarti mengandung protein yaitu putih telur, tempe, dan tahu. Yang kedua, yang berbau aroma lain atau tidak mengandung protein adalah pisang. Yang ketiga, bahwa semua jenis makanan yang mengandung protein jika ditetesi oleh HCl akan terjadi pengendapan. Yang ketiga adalah uji lemak. Kami telah menyiapkan piring plastik 1 buah, pipet 2 buah, kertas HVS, sendok 1 buah, kemiri 1 buah, pasta kare 1 sendok, minyak goreng 5 ml, perkedel 1 iris kecil, 9 impun crispy 1 iris kecil, sempia goreng 1 potong kecil, dan lampu spiritus atau lilin. Uji lemak yang kita teliti, yang pertama, siapkan alat dan bahan. 2. Siapkan 5 kertas HVS. 3. Lilin 1 buah. 4. 1 sendok teh pasta kare disimpan di kertas. Baru beberapa detik sudah mengeluarkan minyak, dan ketika dipanaskan kandungan minyak dalam pasta semakin banyak keluar. Yang kelima, 1 buah perkedel goreng iris yang telah kami potong beberapa bagian. Setelah disimpan di kertas, perkedel mengeluarkan minyak, dan ketika digoreng perkedel sedikit mengeluarkan minyak. Yang ketiga, 1 sendok crispy impun membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk mengeluarkan minyak. Ketika digoreng pun sama memerlukan waktu yang sedikit agak lama. Lalu ada 1 buah sumpia. Ketika kita haluskan untuk mengecek kadar minyaknya, hanya sedikit minyak yang keluar, begitupun ketika dipanaskan. Yang terakhir adalah 1 buah kemiri yang digosok-gosok pada kertas baru mengeluarkan minyak, dan ketika dipanaskan minyak dalam kemiri langsung keluar. Baik, ini adalah proses ketika kami menyiapkan bahan-bahan yang akan kami ujikan pada uji lemak. Ya, kita punya 1 buah perkedel, sumpia, lalu kita juga ada crispy impun, ada pasta kare, dan juga kemiri untuk kita cek apakah bahan makanan yang kita gunakan mengandung lemak atau tidak. Nah, ini adalah proses persiapan kita dalam uji makanan pada lemak. Oke, kita tunggu. Kita masih menyiapkan bahan-bahannya. Di sini terlihat kami menyiapkan dalam
1 lembar kertas. Ini adalah kemiri yang kami gosokkan ke dalam kertas. Nah, lama-kelamaan kemiri ini ternyata meninggalkan noda minyak di dalam kertas. Walaupun pas awal-awal masih samar minyaknya, tapi lama-kelamaan minyaknya sudah keluar. Oke, terus digosok ya. Nah, sudah digosok. Lalu kita juga uji sampel pada pasta kare. Nah, kalau pasta kare sudah jelas terlihat banyak mengandung minyak atau lemak ya, karena 1 kali tetes sudah keluar minyaknya. Ini adalah uji bakar pada buah kemiri. Kalau tadi uji simpan dalam kertas, kalau sekarang uji bakarnya. Ya, kemirinya karena masih utuh, jadi minyak yang keluar cukup agak lama. Lalu kita pun menumbuk kemiri tersebut agar proses pengeluaran minyaknya menjadi cepat. Lalu ini kita sedang uji bakar pada kare. Nah, pada pasta kare ini langsung ya keluar minyaknya. Lalu ada juga crispy impun. Ini pun sama karena masih utuh, jadi untuk keluar minyaknya cukup lama. Pada sumpia pun sama, pengeluaran minyaknya cukup lama. Makanya kami siasati dengan menumbuk crispy impun dan juga sumpia. Ini adalah tumbukan crispy impun. Nah, setelah kita tumbuk, minyaknya agak keluar, sedikit keluar, terlihat keluar. Lalu setelah kita melakukan proses percobaan, kita masukkan ke dalam tabel. Yang pertama ada kare. Setelah uji bakar banyak mengeluarkan minyak, dan setelah diuji oles pun banyak mengeluarkan minyak. Yang kedua sumpia. Sumpia ini hanya sedikit mengeluarkan minyak, baik setelah atau uji bakar ataupun uji oles. Yang ketiga perkedel. Perkedel ketika diuji bakar sedikit mengeluarkan minyak, dan ketika diuji oles justru lebih banyak mengeluarkan minyak. Yang keempat kemiri, itu sedikit mengeluarkan minyak ketika uji bakar, dan ketika uji oles hanya mengeluarkan minyak yang sedang. Yang kelima crispy impun, ketika diuji bakar hanya sedikit mengeluarkan minyak, begitupun ketika dioles, jadi tidak terlalu banyak mengeluarkan minyak. Dari proses dan hasil pengamatan kami, maka dapat kami simpulkan bahwa lemak merupakan zat makanan yang penting untuk tubuh manusia. Lemak merupakan sumber energi yang lebih efektif dibanding dengan karbohidrat dan protein. Lemak terdapat pada hampir semua bahan pangan dengan kandungan yang berbeda-beda. Dari percobaan yang kita lakukan, terlihat bahwa makanan yang digoreng mengalami kenaikan yang cukup besar, karena ketika digoreng air akan hilang dan lemak pun diserap, sehingga meningkatkan kandungan kalori dan menghasilkan lemak yang tinggi. Berbeda dalam proses pembakaran, makanan ketika dibakar justru akan mengurangi minyak yang terkandung dalam bahan makanan. Berikut lampiran pada uji lemak yang kita lakukan. Yang keempat adalah uji vitamin C. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah 1 buah tomat berukuran besar, 3 buah lemon, 1 buah pitasimin, 1 buah redoxon, 8 buah gelas plastik, 4 buah pipet, 4 buah label nama, 1 buah pisau, 4 buah sendok, 1 botol betadine berukuran kecil, air mineral, pisau, dan juga sendok. Dalam uji vitamin, kita melakukan prosedur menyiapkan alat dan bahan, menghancurkan bahan makanan yang akan diuji seperti tomat, lemon, vitasimin, dan CDR, menuangkan bahan makanan ke dalam 4 cup yang berbeda, membuat 4 cup larutan penguji, yaitu mencampurkan setengah sendok makan tepung tapioka ke dalam air sebanyak 25 ml. Tambahkan 10 tetes betadine, larutan tepung tapioka yang diaduk merata dan ditetesi bahan makanan secara bertahap. Tahap terakhir adalah mengamati perubahan warna. Jadi hasil pengamatan yang kita lakukan pada vitamin C
C, yaitu yang pertama tomat diawali dengan 3 tetes lalu ditambahkan 7 tetes, total menjadi 10 tetes dengan tetesan betadin. Lalu jumlah tetesan vitamin C sebanyak 26 tetes. Reaksinya pada awal tetesan ke-16 sudah ada sedikit reaksi namun masih tidak terlihat jelas. Lalu pada tetesan ke-26 baru mulai ada perubahan yang signifikan. Yang kedua, lemon. Pada awal diberi 3 tetes betadin dan tambahan 7 tetes. Lalu ditetesi 26 tetes vitamin C, baru ada perubahan pada tetesan ke-26. Yang ketiga, vitamin C dengan ditetesi betadin menjadi 10 tetes dan 5 tetes pada vitamin C. Reaksinya perubahan warna menjadi pucat cepat pada saat tetes kelima. Yang terakhir, CDR. Pada awal tetes ditambah 3 tetes dan 7 tetes, lalu ditambah vitamin C 6 tetes. Reaksinya perubahan warna cepat pada tetesan ke-6. Dengan demikian, hasil pengamatan pada uji vitamin yaitu tomat, ekstrak tomat diteteskan ke dalam larutan tepung tapioka dan betadin secara berkala, setetes demi setetes. Larutan tepung tapioka dan betadin yang semula berwarna biru pekat kemudian berubah menjadi pucat seperti ungu pastel pada tetesan ke-26. Yang kedua, lemon, ekstrak lemon diteteskan ke dalam larutan tepung tapioka dan betadin secara berkala. Larutan tepung tapioka yang semula berwarna biru pekat kemudian berubah menjadi pucat seperti ungu pastel pada tetesan ke-26. Warna larutan lebih dibandingkan dengan larutan yang ditetesi ekstra tomat. CDR atau ekstra CDR diteteskan ke dalam larutan dengan tepung tapioka dan betadin secara berkala. Larutan tepung tapioka dan betadin yang semula berwarna biru pekat kemudian berubah menjadi pucat seperti ungu pastel pada tetesan ke-6. Warna larutan lebih dibandingkan dengan larutan yang ditetesi ekstra tomat dan lemon. Yang terakhir, pada vitamin C kemasan. Ekstra vitamin C kemasan diteteskan ke dalam larutan tepung tapioka dan betadin secara berkala. Larutan tepung tapioka dan betadin yang semula berwarna biru pekat kemudian berubah menjadi pucat seperti ungu pastel pada tetesan ke-5 saja. Warna larutan lebih dibandingkan dengan larutan yang ditetesi ekstra tomat, lemon, dan CDR. Larutan yang ditetesi vitamin C kemasan ini menjadi larutan yang paling pucat di antara yang lain. Demikian dapat kita simpulkan pada uji vitamin, semakin sedikit tetesan air yang diberi betadin, maka semakin tinggi kadar vitamin C yang terkandung. Dan dapat kami simpulkan yang menduduki posisi pertama dengan kadar vitamin C yang tinggi ialah vitamin C dan yang kedua oleh CDR. Sedangkan yang ketiga diduduki oleh tomat dan yang keempat diduduki oleh buah lemon. Walaupun jumlah tetesan pada buah tomat dan buah lemon sama, namun jika dilihat dari reaksi buah tomat lebih cepat berubah warnanya jika dibandingkan dengan buah lemon. Berikut adalah lampiran pada uji vitamin yang kami lakukan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran praktikum IPA di SD dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.